Bab 48. Kecil, ibu mencintaimu. Apa yang terjadi padanya? Chiko meraih Nisa ke dalam pelukannya dan menggendongnya. Dia membawa Nisa ke kamar diikuti oleh Bu Retno. Tadi saya pergi belanja, Tuan. Begitu pulang, saya sudah melihat Nona terbaring di lantai. Sayang, bangun sayang. Chiko menepuk-nepuk pipi Nisa dengan lembut. Namun, Nisa tidak kunjung membuka mata. Keringat dingin nampak membasahi dahinya. Chiko begitu panik. Akhirnya, dia memutuskan untuk menelpon Dokter Sofia dan dokter pribadinya yaitu Dokter Zidan. Dokter Zidan datang lebih dulu. Dia memeriksa tanda-tanda vital Nisa. Bagaimana dia? Apa yang terjadi padanya? Chiko bertanya dengan tidak sabar. Raut wajah khawatir memenuhi wajahnya. Tekanan darah dan kadar gula darahnya cukup rendah, Pak. Mungkin ini yang menyebabkan Ibu Nisa tiba-tiba pingsan mendadak. Tapi untuk wanita hamil di usia kehamilan seperti beliau, sebenarnya cukup wajar bila beliau mengalami hal seperti ini. Aku ingin dia sehat. Jangan samakan dia dengan wanita lain. Baik, Pak. Lakukan sesuatu agar dia kembali sehat. Baik, Pak. Untuk sementara, saya akan memberinya cairan infus untuk menstabilkan tekanan darah dan meningkatkan kadar gula darahnya. Lakukan yang terbaik. Baik, Pak. Untuk selanjutnya, mungkin saya serahkan pada dokter Obigen. Karena dokter itu yang lebih mengetahui tentang rekam medik Ibu Nisa. Selesai memasang infus di tangan Nisa, Dokter Zidan pamit undur diri. Kemudian, Dokter Sofia datang. Penjelasan Dokter Sofia sama dengan Dokter Zidan. Hanya saja, Dokter Sofia memeriksa bagian perut Nisa dengan lebih detail. Dia juga memeriksa bagian tubuh Nisa yang lain, karena dikhawatirkan terjadi flek dan pendarahan. Karena dirasa tidak ada pendarahan dan flek, akhirnya Dokter Sofia memutuskan agar Nisa dirawat di rumah saja. Tidak perlu opname di rumah sakit. Apa dia baik-baik saja? Saya sudah memeriksa tubuh Ibu Nisa secara detail, Pak. Tidak ada flek ataupun pendarahan. Detak jantung janinnya juga masih kuat. Jadi dipastikan kondisi janin baik-baik saja. Bagaimana dengan kondisi dia? Apa ada sesuatu yang serius? Sama seperti penjelasan dokter sebelumnya. Ibu Nisa memiliki tekanan darah rendah, diikuti dengan tingkat kadar gula yang juga rendah. Namun dokter sudah mengatasi masalah itu dengan memberikan Ibu Nisa cairan infus beserta vitaminnya. Kapan dia akan sadar? Itu tergantung dengan kondisi tubuh beliau, Pak. Saya akan memerintahkan asisten saya untuk bertugas di sini. Bapak tidak perlu khawatir. Asisten saya akan menjaga Ibu Nisa selama 24 jam. Bagaimana tidak khawatir? Anak dan istri saya sedang sakit sekarang. Chiko berbicara dengan nada tinggi. Dokter Sofia memilih mengalah dan tidak berdebat dengannya. Sesuai dengan janjinya, Dokter Sofia menempatkan asistennya untuk menjaga Nisa, atau lebih tepatnya, hanya bertugas mengganti cairan infus. Karena yang bertugas menjaga sebenarnya adalah Chiko. Laki-laki itu dengan setia dan sabar menunggu dan menjaga Nisa di samping tempat tidur. Chiko duduk di kursi yang ditempatkan di samping tempat tidur. Sesekali, dia mengelap keringat yang menempel di dahi Nisa dan mengganti kompres di dahinya. Chiko sangat sedih melihat wanita itu berbaring tak berdaya seperti itu. Perasaan bersalah menggerogoti hatinya. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Andaikan wanita itu tidak sedang hamil anaknya, pasti wanita itu tidak akan mengalami sakit-sakitan seperti ini. Maaf ya sayang, sudah membuatmu seperti ini. Chiko mengecup dahi Nisa dengan lembut. Sepanjang malam, Chiko menjaga Nisa. Tangannya tak henti-hentinya menggenggam dan mengecup jari jemari Nisa. Hal itu dilakukannya berulang-ulang sampai dia ketiduran. Tengah malam, Nisa tiba-tiba terbangun. Nisa memegang dahinya. Demam di tubuhnya sudah turun. Nisa ingin mengubah posisi tidurnya, tapi dia merasa tidak nyaman dengan posisi tangannya. Nisa melihat tangannya, dan dia melihat seseorang menggenggam tangannya dengan erat sembari tertidur. Chiko tertidur sembari menopang kepalanya dengan tangan. Sementara tangannya yang lain menggenggam tangan Nisa. Nisa menatap wajah Chiko dengan perasaan campur aduk. Perasaannya sangat terombang-ambing. Di lubuk hatinya yang terdalam, dia mencintai laki-laki itu. Namun dia sangat sadar dengan posisinya.
Dia tidak bisa memiliki laki-laki itu. Begitu pula dengan bayi ini. Dia tidak bisa memiliki mereka berdua. Di sisi lain, laki-laki itu sudah memiliki tunangan. Ya, wajar saja kalau laki-laki setampan dan semapan Ziko memiliki pacar. Bahkan akan sangat aneh kalau Ziko tidak memilikinya. Tapi tunangan. Laki-laki itu sudah bertunangan. Dan dia menjadi penyebab hancurnya pertunangan mereka. Ya ampun, wanita macam apa dirinya menjadi penyebab hancurnya hubungan orang lain? Apakah pertunangan laki-laki itu akan menjadi berlanjut bila dia dan janinnya pergi dari hidupnya? Mungkin laki-laki itu akan sedikit bersedih karena kehilangan bayi mereka. Tapi kesedihannya pasti tidak akan bertahan lama. Ziko akan mendapatkan bayi dari istri sahnya. Apakah lebih bijak seperti itu? Haruskah dia benar-benar meninggalkan laki-laki itu? Tapi bagaimana dengan perjanjiannya? Ziko sudah menandatangani perjanjian dengan Ziko. Apakah laki-laki itu akan menuntutnya bila dia meninggalkannya? Ziko sudah menelusuri latar belakang keluarganya. Ketika dia menghilang, pasti yang akan dicari pertama adalah keberadaan keluarganya. Bila Ziko melakukan hal seperti itu, ibunya akan mengetahui kehamilannya dan sangat kecewa padanya. Dia tidak ingin melihat ibunya kecewa. Lalu apa yang harus dilakukannya? Haruskah dirinya tetap seperti ini sampai anak ini lahir? Apakah memang sudah nasibnya seperti ini? Melepas laki-laki dan anak yang dicintai. Melupakan mereka untuk selama-lamanya. Bisa kembali menangis. Hatinya begitu sedih. Mungkin hal yang dilakukannya saat ini adalah dengan menjauhi pria itu. Bila dia melakukannya, mungkin saja cintanya yang baru tumbuh ini perlahan-lahan akan semakin padam dan menghilang. Nyonya besar juga menyuruhnya untuk tidak menggoda dan mempengaruhi Ziko. Meskipun dia mengerti maksud dari pertanyaan Nyonya besar. Dengan menjauhi pria itu, dia yakin akan memenuhi permintaan Nyonya besar. Dan untuk bayinya, apakah memang tidak ada hal lain yang bisa dilakukan untuk bayinya? Apakah memang dia menyerahkan bayi ini pada keluarga Ziko? Apakah memang tidak ada kesempatan baginya untuk bertemu dengan anak ini lagi ketika dia sudah lahir? Nisa memegang perutnya dengan protektif. Dia memeluk perutnya dengan kedua tangannya, seolah-olah sedang memeluk bayinya. Kecil, bagaimana ini? Apakah ini hukuman buat ibu? Karena dulu pernah berpikir untuk membuangmu. Kecil, ibu sangat mencintaimu sekarang. Ibu ingin berada di dekatmu selamanya, menyaksikanmu merangkak pertama kalinya, mengantarkanmu ke sekolah di hari pertamamu, menyaksikan kelulusanmu, melihatmu bertemu dengan pujaan hatimu dan menikah. Kecil, apakah memang benar-benar tidak ada cara agar kita bisa bersama? Apakah nantinya kita akan benar-benar berpisah dan tak akan bertemu lagi? Bagaimana caranya membuat hati ayahmu luluh dan membiarkanmu bersamaku? Kecil, apakah kamu lebih senang tinggal bersama ayah atau ibu? Kamu pasti lebih senang tinggal bersama ayah. Ayahmu orang yang hebat. Dia akan melakukan hal terbaik untukmu dalam segala hal. Dia akan memilihmu susu yang terbaik untuk pertumbuhanmu, pendidikan yang paling baik untuk sekolahmu, dan juga mungkin pasangan yang terbaik untukmu juga. Tidak bersama ibu, kamu akan hidup dalam kekurangan. Ibu tidak memiliki apa-apa untuk diberikan padamu. Yang bisa ibu berikan hanya cinta. Kecil, dari lubuk hati yang terdalam, ibu sangat mencintaimu. Ingat itu ya nak. Tolong jangan benci ibu ya. Nisa menangis sesegukan dalam waktu yang lama. Sampai akhirnya dia lelah dan tertidur. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.